Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mereka. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aw fil Qur'anil Adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqul wa razahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala aidon qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murran. Al-ayah sadaqallahul adim wa sadaqallahu rasuluhul karim wa huwa asdaqus sya'ilina wa fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua Tim Hukum, Ketua Tim 9 Bidang Hukum, Direktorat Hukum, Bapak Freddy Kristianto SH, Pak Anang, Ketua Tim Hukum, pasangan calon nomor 1, dan Pak Miftah, dan ada staf dari kuasa hukum paslon 1, Mas Gusdur dan Bang Adi Prayitno, yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, sengaja kami mengundang teman-teman media untuk melaksanakan press conference di Kabupaten Pangandaran, Pilkada Kabupaten Pangandaran, terutama terkait dengan permasalahan pelanggaran yang dugaan pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bawaslu. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, siapa dulu? Untuk lebih jelasnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Rohimat Resdiana, sebagai sebagai manajerial Tim 9, tim kampanye pemenangan paslon nomor 1, akan memaparkan terkait dengan permasalahan yang sekarang sedang ramai. Yang pertama, memang pada saat itu kemarin kita ada laporan ke Bawaslu terkait dengan dugaan money politik. Namun kita juga telah berproses, dan nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Pak Anang. Maka waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir dalam press conference yang kami gelar pada malam hari ini. Sebagaimana tadi yang telah dibuka oleh Ketua Tim Manajerial Kampanye Tim 9 Pasangan 01, ada beberapa hal yang kami rasa ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman media dan khalayak semuanya terkait dengan dinamika perkembangan pelaporan dugaan money politik yang ditangani oleh Bawaslu dan Gakumdu Kabupaten Pangandaran. Baik, teman-teman sekalian, bahwa pada tanggal 19 Oktober hari Sabtu kemarin 2024, Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam hal ini Gakumdu telah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan. Sebagaimana tadi sudah ada yang melakukan rilis, di mana dalam isi status laporan tersebut itu terdapat klausula dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Sebelum bahwa terkait dengan hasil kajian terhadap laporan yang dilakukan oleh Gakumdu dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, secara prinsip hukum bahwa meskipun dalam status laporan ini dinyatakan dilanjutkan ke tahapan penyidikan, secara prinsip hukum bahwa ini masih tetap dalam konteks dugaan. Artinya seluruh pihak yang ada dalam perkara ini masih tetap dianggap belum terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan.
Itu prinsip hukumnya seperti itu. Nah, artinya selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga ini akan tetap melekat yang namanya asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan sekalian. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa di tanggal 19 Oktober 2024 kemarin, memang ini diinisiasi oleh para pemangku kebijakan, diantaranya ada Bawaslu, Gakumdu, dan institusi kepolisian, yang memandang bahwa di dalam persoalan ini, dinamika ini, ada sesuatu hal yang lebih urgent dan lebih penting untuk kemaslahatan demokrasi di Kabupaten Pangandaran. Sehingga atas inisiatif dari beberapa pemangku kebijakan, dilakukanlah komunikasi dua arah antara tim kuasa hukum dari 02 dengan tim kuasa hukum dari pihak terlapor. Dan memang dinamikanya cukup panjang dan cukup alot, dan alhamdulillah memang pada prinsipnya telah didapat kesepakatan, ada kesepahaman memandang persoalan ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami tambahkan, bahwa ada beberapa poin yang dimuat dalam sebuah surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing kuasa hukum, di mana mewakili kepentingan para pihak, gitu. Kurang lebih ini ada 3 poin penting yang disepakati, bahwa yang pertama adalah para pihak ini telah berkomitmen untuk menjaga kondusivitas pada pilkada. Pihak kedua dalam hal ini terlapor atau masyarakat dusun Marapat Desa Pangandaran yang kedudukannya selaku terlapor ini secara prinsip ini tidak lagi mengulangi dugaan-dugaan pelanggaran pada pilkada 2024. Gitu. Nah, terus selanjutnya bahwa kedua belah pihak ini bersepakat, kedua belah pihak ini akan bersepakat tidak akan menindaklanjuti permasalahan ini ke tahap selanjutnya, yang artinya ini akan menjadi pembelajaran bagi kedua belah pihak. Kenapa ini bahasanya menjadi kedua belah pihak? Nah, ini mungkin ada sebuah hal fakta yang memang dari konferensi pers sebelumnya tadi siang yang kita simak, ini tidak secara utuh disampaikan kepada publik. Kenapa bahasanya menjadi kedua belah pihak? Karena sebagaimana press conference yang kami lakukan di hari Kamis sebelumnya, itu kami pun sudah memaparkan bahwa memang di dalam konteks dugaan pelanggaran money politik yang dilaporkan ini, ternyata kita pun menemukan fakta yang lain. Ya, mungkin teman-teman semua kemarin sudah menyimak bahwa ada dugaan-dugaan dan lain sebagainya terkait dengan keabsahan dan validitas dari barang bukti dan keterangan yang disampaikan kepada pihak Bawaslu maupun Gakumdu Kabupaten Pangandaran. Yang diduga keras memang itu di situ ada dugaan rekayasa. Nah, sebagaimana dari prolog awal musyawarah yang dilakukan, ini kedua belah pihak ini sudah sepakat tidak lagi untuk mengusik atau mereview kembali terkait akar, sebab, dan permasalahan serta kesalahan dari masing-masing pihak. Artinya di sini kita memperdomani prinsip-prinsip equal, prinsip kesetaraan. Gitu. Prinsip di mana kedua belah pihak ini tidak akan mempersoalkan, karena ini dua-duanya juga ini masih berproses. Gitu. Masih berproses terkait dugaan yang dilaporkan oleh pihak pelapor, ini pun masih di dalam proses, dan begitu pun juga dengan dugaan yang akan kita laporkan.
Kira-kira seperti itu. Jadi clue-nya itu bahwa ini para pihak persoalan dinamika yang terjadi ini sama-sama legowo. Jadi tidak hanya kelegowoan itu disampaikan oleh salah satu pihak. Begitupun dengan kami. Gitu. Begitupun dengan kami bahwa secara prinsip demi kemaslahatan dan kondusivitas Kabupaten Pangandaran, ya kita pun tidak menindaklanjuti apa yang menjadi hak kita di hadapan hukum. Itu poin-poin penting yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses kesepakatan yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2024. Sementara dari saya dicukupkan. Untuk selanjutnya mungkin ada rekan-rekan, kawan-kawan yang lain untuk menambahkan terkait dengan dinamikanya seperti apa. Ini kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anang selaku tim kuasa hukum, ketua tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1. Yang selanjutnya terkait dengan tadi ada ada dugaan manipulasi barang bukti. Untuk lebih jelasnya Pak Miftah nanti akan menjelaskan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati dari Direktorat Hukum dan juga Direktorat Bidang Kampanye, dan juga rekan saya, Ketua Tim. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh rekan saya bahwa proses ini dalam tahapan berjalan, dan kemarin memang sudah ada kesepakatan dan otomatis itu memang prosesnya juga akhirnya berhenti. Nah, terus kemudian yang tadi disampaikan betul bahwa akhirnya kita melihat bahwa terlapor ini harus diposisikan dalam posisi yang belum mendapat kekuatan hukum tetap. Artinya jangan sampai kemudian hari ini para terlapor ini diposisikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana pemilu, karena sampai hari ini pun belum ada putusan pengadilan, karena yang berhak untuk menentukan bersalah atau tidak itu adalah putusan pengadilan. Ini adalah terkait dengan nama baik para terlapor itu sendiri yang harus kita lindungi, karena dari 4 orang yang kita dampingi itu keterangan-keterangannya sangat berbeda dengan dugaan-dugaan yang dilaporkan oleh para pelapor. Nah, yang pertama bahwa terkait dengan kedudukan dari yang terdaftar di KPU, itu yang pertama. Jadi mereka adalah relawan pelangi hitam, dan tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mereka sah dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai relawan pelangi hitam. Nah, yang kedua terkait dengan penerima, ini juga kemudian ada yang menerima tetapi mereka memang juga terdaftar juga dalam relawan. Ada 2 orang yang menjadi terlapor sebagai penerima. Nah, yang keduanya itu adalah terdaftar sebagai relawan dan juga sebagai penerima. Nah, terus kemudian mereka membuat laporan itu dugaannya bahwa barang bukti yang disampaikan oleh para pelapor ini bukan barang bukti yang diberikan oleh relawan. Jadi artinya otentivitas daripada barang bukti ini tentu juga kita ragukan keasliannya, gitu, yang pertama. Dan terus yang kedua, ada relawan ataupun ada orang yang jadi penerima, padahal dalam faktanya itu mereka tidak menerima. Jadi yang menerima itu yang pertama ada 1 orang, itu yang menerima itu istrinya, terus yang kemudian yang menjadi pelapornya itu adalah suaminya, gitu. Nah, kenapa kemudian dia bisa menjadi pelapor? Ya karena dia itu ada yang orang yang menggerakkan, gitu ya, untuk hadir di suatu tempat, dengan membawa amplop dari rumah, gitu. Berdasarkan keterangan dari orang tersebut, jadi di lokasi itu diberikan uang dalam amplop berisi 50.000, dan kemudian dia membuat surat pernyataan bahwa dia sebagai penerima. Lalu kemudian
menyampaikan laporan ke Bawaslu. Dan satu lagi juga sama posisinya. Jadi yang menjadi penerima itu dalam laporan itu adalah anaknya, padahal yang menerima itu adalah bapaknya. Terus kemudian anak ini juga datang ke suatu tempat karena ada yang menggerakkan, ada orang yang menggerakkan, ada yang mengajak. Kasusnya sama, jadi dia datang ke sana dengan membawa amplop, dan terus kemudian amplop kosong, dan terus kemudian di sana diberikan amplop mengisi surat pernyataan dan juga membuat laporan ke Bawaslu. Itu yang kami terima dari keterangan-keterangan yang menjadi terlapor dalam hal laporan dari yang tadi disampaikan ke Bawaslu. Jadi ini adalah fakta-fakta yang kami terima di lapangan. Dan terus kemudian apa pentingnya kami menyampaikan ini, kan? Sekalipun ini prosesnya memang kemudian masyarakat ataupun warga yang kami dampingi itu juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana pemilu, karena ini memang kebenarannya itu belum diuji secara utuh. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa yang bisa membuktikan itu adalah benar atau tidak, bersalah atau tidak, itu adalah putusan pengadilan. Nah, jadi pesannya adalah jangan kemudian warga yang menjadi terlapor ini hari ini dianggap sebagai pelaku money politik lah. Nah, terus kemudian ada fakta lagi yang kami terima dari para terlapor ini, bahwa kenapa kemudian mereka itu mau datang gitu kan, padahal tidak tahu apa-apa gitu, karena memang ada iming-iming gitu dalam tanda kutip bahwa nanti akan diberikan uang 200.000 gitu loh. Jadi ayo datang ke sana gitu kan, nanti akan dikasih uang 200.000 gitu, dan makan-makan dan sebagainya. Saya kira demikian yang saya sampaikan terkait dengan fakta-fakta dari hasil pendalaman kami terhadap para terlapor ini. Demikian kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah. Saya kira sudah semakin terang benderang rekan-rekan, kawan-kawan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Yang paling penting dalam hal ini saya menambahkan sedikit bahwa pasangan calon kita itu dalam berkampanye sudah sesuai dan mengikuti serta taat patuh dan taat aturan. Beliau ini sudah mengikuti aturan PKPU nomor 13 tahun 2024. Jadi beliau sudah membatasi diri dan lain sebagainya. Maka saya kira nanti lebih jelasnya lagi akan dibahas atau diulas atau disampaikan oleh Kang Freddy sebagai Direktorat Hukum Tim 9. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan media semua atas kesempatan kali ini. Di sini perlu kita tegaskan secara terang benderang dan komprehensif kaitan dengan hak jawab kita, karena ini merupakan tanggapan dari statement melalui media yang telah lebih dulu disampaikan pada tadi siang. Nah, oleh kiranya karena kita menganggap bahwa pernyataan tersebut atau informasi tersebut tidak sepenuhnya utuh, makanya dalam hal ini saya sebagai Direktorat Hukum dalam hal pemenangan paslon 0 kepentingan untuk menjelaskan secara utuh dan komprehensif. Yang pertama itu kaitan dengan status. Nah, status pada saat ini adalah berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Nah, di sini kenapa saya bacakan, biar ini bukan kata saya, tapi ini adalah kata ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu. Ini khususnya bisa dilihat dalam pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 kali 24 jam. Kan? Sejak laporan tersebut dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti ke kepolisian, ke tahap penyidikan.
untuk supaya terang benderang dalam hasil dari rapat pleno yang melakukan kajian, dan ini layak untuk diteruskan untuk ke instansi ke kepolisian dalam status penyidikan. Nah, perlu kita ketahui bersama berarti kesimpulannya, karena lewat waktu 1 kali 24 jam, berarti otomatis status laporan yang kemarin telah dilakukan oleh kuasa hukum dari pihak 02 itu dinyatakan daluarsa, dinyatakan gugur atau veryaring, seperti itu. Itu yang perlu diketahui. Adapun tadi alasan-alasan dan sebagainya tadi sudah dijelaskan, kaitan adanya perdamaian, adanya islah dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, saya ini sebagai Direktorat Hukum menegaskan lagi yang kedua, bahwa hal-hal ini semua tidak ada kaitannya dengan pasangan calon. Itu yang perlu untuk digarisbawahi, bahwa perkara ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya dengan pasangan calon. Karena pasangan calon kami tidak tahu kalau di Dusun Parapat ada hal seperti ini. Jadi ini adalah hal-hal ini murni dari inisiatif komunitas relawan yang bernama adalah Pelangi Hitam. Itu. Jadi jangan dipaksakan dihubung-hubungkan sehingga membuat opini dan persepsi bahwa ini diinisiasi adalah sebagainya dan dikait-kaitkan dengan pasangan calon. Pasangan calon Citra Fitriani dan juga Bapak Haji Inal Darsono justru merasa kaget dan mengklarifikasi kepada kita. Ini seperti apa kejadiannya dan bagaimana dan sebagainya. Makanya kita jelaskan. Jadi tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan pasangan calon kita. Itu karena apa? Perlu saya tegaskan, karena tadi siang saya melihat bahwa itu seolah-olah dihubungkan dengan pasangan calon. Terus yang kedua, yang perlu ditegaskan, yang ketiga, gitu kan. Dalam hal ini artinya mari semuanya kita junjung asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, gitu kan? Bahwa yang menentukan seseorang atau orang itu bersalah dan tidak itu adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau istilahnya inkrah van guisde, seperti itu. Nah, itu kaitan dengan yang perlu dipahami. Tadi kaitan dengan yang diduga sebagai penerima dan itu dilanjutkan ke penyidikan, tadi sudah jelas. Jadi dua orang ini tidak pernah bertemu atau menerima apapun dari tim relawan kami. Nah, kenapa mereka mau untuk membuat pernyataan dan sebagainya, membuat laporan? Ya karena mereka tertarik akan imbalan yang diberikan. Dan yang keduanya, mereka tidak mengerti, tidak tahu akibat hukum apa yang akan terjadi ketika membuat surat keterangan yang tidak benar isinya. Kan begitu. Nah, akhirnya dengan kesadaran itulah mereka membuat surat pernyataan untuk menerangkan yang sebenarnya. Yang diantaranya adalah bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mereka mencabut laporan itu. Karena mereka memang merasa tidak pernah bertemu, apalagi diberikan visi misi, diberikan surat pernyataan relawan, tidak. Misalkan, saya contoh satu saja, orang berinisial W, gitu kan. W ini tidak pernah bertemu. Yang bertemu itu, yang menjadi relawan itu adalah istrinya yang berinisial N. Jadi yang dia bertemu dengan relawan kita, dia diajak menjadi relawan, dia diberikan slayer selebaran visi misi, itu adalah istrinya. Nah, kita bertanya, kenapa Bapak mau itu? Dede apa lamun kieu jadina? Makanya ini ada surat pernyataan dari orang berinisial W itu menjelaskan duduk permasalahannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada dari satu lagi orang yang berinisial G, gitu kan? Itu juga sama, tidak pernah bertemu dengan relawan Pelangi Hitam, tidak pernah mendapatkan apapun. Justru yang ini orang berinisial G itu, tapi adalah bapaknya yang berinisial P, gitu.
Jadi yang bertemu adalah P, yang menandatangani surat pernyataan sebagai kesediaan jadi relawan adalah P, yang tercatat di KPU adalah P, gitu sebagai relawan, gitu. Tapi ini yang melaporkan, membuat barang bukti ini adalah anaknya yang berinisial G. Dia merasa sadar bahwa itu adalah dia benar, sehingga dia mencabut laporan dan barang bukti yang sudah diserahkan ke Bawaslu. Begitu. Nah, yang dua lagi, yang notabene di situ dinyatakan sebagai penerima. Nah, yang kedua ini adalah bahwa mereka yang tadi disebutkan ada modus membawa amplop kosong ditambah dengan selebaran visi misi untuk menuju ke suatu tempat, gitu kan? Setelah amplop kosong itu diserahkan kepada seseorang, gitu kan? Lalu dikembalikannya lagi dan itu sudah berisi uang sebesar 50.000. Selanjutnya mereka diarahkan untuk menulis di dalam kertas dan dikasih pulpen menyatakan bahwa ini adalah uang yang diberikan oleh relawan seolah-olah oleh relawan Pelangi Hitam. Terus yang kedua, dia disuruh menulis nomor seri dari uang tersebut. Dan selanjutnya dia menulis nama di situ. Terus setelah dari situ selesai makan-makan, diajaklah mereka ke Bawaslu untuk menyampaikan barang bukti dan laporan ke Bawaslu. Nah, setelah pulang mereka diberikan imbalan di suatu tempat. Seperti itu. Baik, itu yang sedikitnya bisa fakta-fakta yang sebenarnya bahwa dalam hal ini kita semua sepakat ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kondisivitas Kabupaten Pangandaran ini untuk mewujudkan pemilu yang ceria, meriah, riang gembirang karena di sini adalah pesta demokrasi. Kan? Jadi bukan ajang benci membenci, bukan menjadi ajang fitnah memfitnah, bukan ajang menjadi hujat menghujat, gitu. Karena semuanya itu adalah sama bersaudara di dalam Islam, dalam ukhuwah Islamiyah, sama menjadi warga negara Indonesia dalam konteks ukhuwah wataniyah. Jadi sekali lagi ciptakan, wujudkan, ayo bersama-sama pemilu 2024 ini di Kabupaten Pangandaran menjadi pemilu yang damai, yang banyak memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran pada khususnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke manajerial. Terima kasih. Saya kira sudah lebih terang benderang disampaikan oleh Ketua Direktorat Hukum Tim 9 yang sudah cukup jelas menurut saya. Tadi saya di awal mengutip sebuah ayat Al-Quran dari surat Al-Isra ayat 81. Wa qul za'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Lalu ada hadis Rasul tadi yang saya kutip, qulil haqqu walau kana muron, katakanlah kebenaran walaupun pahit keadaannya. Saya kira itu yang menjadi acuan kita. Yang selanjutnya sebagai penutup, calon kita itu dibanding dengan calon yang lain bukan membanding-bandingkan ini, paling cantik. Jadi calon kita sudah tidak lagi perlu berdatang bawa uang ke masyarakat karena masyarakat sudah menunggu. Senyumnya saja sudah ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Saya kira itu sebagai closing statement kami. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Barangkali? Satu lagi ya. Satu lagi sedikit bahwa perlu dipertegas bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Selanjutnya, ungkapan yang sering didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadisnya yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Artinya jadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Terima kasih. Ada lagi? Yang